mikrobiologi. Nah, kami akan menjelaskan materi Pertumbuhan, reproduksi, dan perhitungan mikroorganisme, khususnya bakteri. Simak videonya ya. Halo semua, kenalin namaku Muhammad Rafi Tambunan. Dengan NIM akhir 084. Dan aku, Vina Naimatuzan. Dengan NIM akhir 073. Aku Hawa Rafifah. Dengan NIM akhir 72. Hai, aku Lulus Helmi. Dengan NIM akhir 062. Bentar, iklan dulu ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan mikroba berarti bertambahnya jumlah sel, bukan ukuran sel. Karena sebagian besar mikroorganisme adalah organisme uniseluler, yaitu organisme bersel tunggal. Selanjutnya kita masuk ke fase pertumbuhan sel. Dalam kultur Petz, terdapat 5 fase pertumbuhan sel. Yang pertama, fase like. Fase like di mana sel-sel beradaptasi dengan lingkungan kultur yang baru sehingga belum terlalu banyak melakukan pembelahan sel. Yang kedua, fase log, di mana dalam fase ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat sehingga jumlah selnya naik drastis. Yang ketiga, fase transisi, di mana nutrisi mengurang secara tiba-tiba lalu tertumpuknya metabolit. Yang keempat, fase stasioner, di mana jumlah sel hidup dan sel mati itu seimbang. Dan yang terakhir yaitu fase death atau fase kematian, yang dimana begitu banyak jumlah sel mati dikarenakan kondisi lingkungannya yang tidak mendukung. Pertumbuhan mikroba ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor suhu. Faktor suhu ini mengelompokkan mikroba menjadi siklofil hidup di daerah dingin, mesofil di sekitar suhu tubuh manusia, dan termofil di sekitaran lingkungan yang panas. Faktor pertumbuhan mikroba yang kedua adalah faktor pH. Faktor pH dibagi menjadi neutrofil untuk pH netral, asidofil pH asam, dan alkalifil pH basa. Faktor pertumbuhan mikroba yang ketiga adalah oksigen. Pada faktor ini dikelompokkan menjadi aerob obligat, anaerob obligat, anaerob fakultatif, mikroaerofilik, dan yang terakhir aerotoleran. Selain itu, pertumbuhan mikroba juga dipengaruhi oleh tekanan osmotik. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu reproduksi. Bakteri memiliki berbagai cara untuk memperbanyak diri. Yang pertama ada pembelahan biner. Contohnya pada bakteri Escherichia coli yang dapat memperbanyak diri dalam waktu 20 menit dalam kondisi ideal. Yang kedua dengan rekombinasi genetik melalui konjugasi atau transfer langsung materi gen, transformasi atau pengambilan DNA dari lingkungan, dan transduksi atau mediasi virus phag. Beberapa bakteri juga bisa bertunas, membentuk spora, dan fragmentasi. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu perhitungan mikroba. Perhitungan mikroba dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak mikroba yang tumbuh dalam suatu sampel. Ada 2 cara utama, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung ada 2 cara. Yang pertama, direct mikroskop atau hemasitometer, yaitu menghitung sel di bawah mikroskop menggunakan bilik hitung khusus untuk menentukan jumlah per volume. Yang kedua ada filter membran, yaitu sampel disaring, membran diletakkan di media agar lalu koloni dihitung secara langsung. Selanjutnya metode tidak langsung. Yang pertama ada total plate count, yaitu menghitung jumlah koloni yang tumbuh pada media hanya dengan rentang 25-250 koloni atau 30-300 koloni per cawan.
Kemudian hasil akhirnya dinyatakan sebagai CFU per mililiter dan hanya menghitung sel yang hidup. Yang kedua ada turbidimetri, yaitu mengukur kekeruhan larutan dengan spektrofotometer. Pada metode ini semakin keruh larutan semakin banyak mikroba. Metode yang ketiga yaitu Most Probable Number atau MPN. Metode ini menggunakan tabung dengan media cair yang diinokulasi secara bertahap yang cocok untuk mikroba yang sulit ditumbuhkan di media padat. Lah, ada apa lagi sih emang? Tamatnya sudah acuan tadi.